Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala walidafil balaya walimusalli fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Walillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, akan membalikkan kalian ke belakang kalian. Fatanqalibu, maka kamu akan balik ke belakang khasirin, atau fatanqalibu, maka kamu kembali khasirin, dalam keadaan merugi. Jadi ini Pak. Yahdharu ta'ala ibadal mu'minina an ta'atil kafirina wal munafikin. Ayat ini adalah peringatan bagi orang-orang mukmin supaya tidak mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ya. Orang mukmin dilarang mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Fa in ta'atahum turisul radda fid dunya wal akhirah. Karena apabila kamu mentaati orang kafir dan orang munafik, maka nanti kamu akan mendapati kemunduran. Kamu akan mendapati kerugian di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ini Pak, hati-hati nggih. Kita dilarang mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini di penjelasan ayat di belakang nanti Allah tunjukkan. Jadi kalau mentaati orang-orang kafir itu mengakibatkan orang mukmin bukan menang tapi tambah kalah. Di dunia kalah, terpukul mundur, ya,
Kalau di akhirat, ya kalau imannya habis ya masuk neraka. Tetapi kalau imannya masih ada, imannya bertahan sampai mati, walaupun di dunia kelihatannya kalah, tapi dia tetap di akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Pak, taat pada Allah dan Rasulnya itu harga mati. Sekali kita ini tidak mentaati Allah dan Rasulnya, akibatnya fatal. Di dunia kita akan mengalami kerugian. Di akhirat kalau sampai imannya habis, maka dia akan mengalami kerugian buat selama-lamanya. Iku ngoten. Lah mentaati orang kafir itu seperti apa? Allah jelaskan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi jadikanlah Allah itu sebagai pelindung kalian. Tetapi jadikanlah Allah itu sebagai pelindung kalian. Wa huwa dan dialah Allah khairun nasirin, sebaik-baik penolong. Tsumma amarhum bi ta'atihi. Jadi Allah memerintahkan kepada kita orang beriman untuk mentaati Allah. Wa tawakkal alaihi dan berserah diri kepada Allah, wal isti'anatu bihi dan meminta tolong hanya kepada Allah, wa mawalatahu dan menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Jadi termasuk mentaati orang kafir itu berarti kalau dia menjadikan pelindung dia selain Allah. Ini termasuk melok-melok wong kafir. Minta tolong kepada makhluk, tidak minta tolong kepada Allah. Ini berarti sudah mentaati orang kafir, mengikuti pola fikirnya orang-orang kafir. Itu termasuk mentaati orang kafir. Nah, orang Islam itu sudah pola pikirnya itu seperti pola pikirnya orang kafir. Siap-siap orang Islam ini pasti akan mengalami kemunduran. Dan ini nyun sewu Pak, gak sadar, gak kroso. Wong terjebak dalam pola pikirnya orang kafir. Masya Allah. Wong kafir niku Pak, pola pikirin apa Pak? Kemuliaan ada di dalam harta. Wong niku nak duwe bondo akeh, duwe kekuasaan gede, maka orang itu akan mulia. Niki nak wis awake dhewe terjebak melok pemikiran ngene iki, Pak. Maka siap-siaplah akan mengalami kehancuran umat Islam. Kenapa? Karena ini adalah logika berpikirnya orang kafir. Nah, duwe akeh, duwe pangkat dokter, nah, duwe sembarang, itu dia mulia. Kalau logika berpikirnya semacam ini, maka siap-siaplah umat ini mengalami kehancuran. Nabi sudah bersabda, "Idza azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku ini sudah mengagung-agungkan dunia, maka akan dicopot daripadanya kehebatan Islam. Kaya wingi kula sampeyan. Ibarate singa niku wis ora enek nyawone, tinggi dolanan.
Iki mentaati orang kafir niku mboten sekedar dikongkon wong kafir ngene melok, kongkon wong kafir ngene melok. Mereka gak ngongkon, Pak. Tapi mereka menawarkan tipu daya. Mereka menawarkan jarine wong saiki gaya hidup. Lah nek wong Islam mbebek karo gaya hidupe wong kafir, siap-siaplah umat Islam akan mengalami kehancuran. Kanjeng Nabi niku paling mboten seneng melok gaya hidupe orang kafir, nggak suka. Makanya umat Islam itu punya gaya hidup sendiri. Nah, umat Islam, Pak, yakine bukan di dunia, yakine di akhirat. Makanya Pak Ibnu Amir ketika dikirim ke Rustum, maka Ibnu Amir langsung Rustum itu panglimanya Romawi, kerajaan Romawi. Dia pada waktu itu Ibnu Amir memakai baju yang bertambal, numpak keledai, bawa tombak, bawa pedang patah, dalam keadaan seperti itu. Maka datang kepada Rustum. Rustum itu dia gubernur lah levelnya. Dia duduk di atas singgasana, kursinya dari emas. Musuhnya wong kafir ngono. Kursinya saja dari emas. Maka di dalam satu riwayat Ibnu Amir ini Pak mau menghadap Rustum. Pengawalnya mengatakan, kamu turun. Maka dia katakan, tidak, saya nggak akan turun dari kuda sampai saya ketemu sama Rustum, sama pemimpin kamu. Tidak, saya tidak akan turun. Singkat cerita, karena orang Islam itu diberi wibawa, Pak. Wong Islam niki, Pak, wibawane niku nak dia tidak mencintai dunia. Nak wis atine terpengaruh sama dunia, Pak, haibatul Islam, kehebatan Islam, wibawanya umat Islam akan habis. Entek. Akhirnya Rustum masuk. Dalam satu riwayat akhirnya Bapak, orang kafir pun gentar. Nanti di belakang, Pak. Ya, orang kafir itu gentar kalau orang beriman itu tidak terkesan dengan dunia. Mereka gentar. Akhirnya karena gentar, Pak, orang kafir, maka Ibnu Amir pun berhasil masuk ke singgasananya Rustum. Akhirnya nopo, Pak? Keledainya tadi, Pak, dia turun dari keledainya ini dicancang neng gone kursi singgasanane Rustum. Dicancang dek kono. Ade cancangan nang keledai iku mang kursi saka emas. Itu, Pak, kemuliaan orang beriman. Dengan lantang dia mengatakan, jitukum linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sebelumnya mengatakan, nahnu qaumun ibtasanallahu ilaikum linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kedatanganku kemari ini, kami ini dihantar oleh Allah. Dia katakan, saya ini dihantar oleh Allah. Kami adalah satu kaum yang dihantar oleh Allah. Nahnu qaumun ibtasanallahu ilaikum. Kami adalah satu kaum yang dihantar oleh Allah untuk kalian.
Cara bahasa awake dhewe. Saya ini petugasnya Gusti Allah. Dengan lantang mengatakan begitu. Untuk apa? Linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk mengeluarkan kamu dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Tuhannya hamba. Aku datang ke sini itu mau mengevakuasi kamu. Karena kamu itu sudah terjebak. Terjebak di dalam apa? Pengabdian, penghambaan kepada hamba. Mau saya evakuasi kamu supaya menjadi hambanya, pemilik seluruh hamba. Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jadi untuk mengeluarkan kamu dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan pada Tuhannya hamba. Masya Allah. Ini. Wa min dzikid dunya ila ausa'il akhirah. Kedatanganku kemari ini untuk mengevakuasi kamu, mengambil kamu, membebaskan kamu dari sempitnya hidup di dunia menuju luasnya kampung akhirat. Lho Pak, kursine saka emas di mata sahabat sempit. Makanya nak wong Islam kok maaf Pak, pola pikirnya ikut pola pikirnya orang kafir itu bukan mulia. Akhirnya hidup bermewah-mewah dengan harta, bermegah-megah dengan pangkat, kedudukan, posisi. Nah, wong bermegah-megah kaya ngene iki Pak, iki hidupnya bukan luas tapi hidupnya tambah sempit. Coba ngomong luas, sempit tambahan. Biyen durung diperbudak oleh harta niku, Pak. Nak nggawe klambi kan sembarang mawon enggak apa-apa to. Klambi apik ya enggak apa-apa, klambi elek ya enggak apa-apa. Begitu sudah diperbudak oleh dunia, golek klambi ya dadak ngubengi sak pasar. Dipersempit apa tambah luas, tambah sempit. Long wingi sembarang gelem kok iso. Nalikane sik melarat gak ndek duwe, Pak. Masyaallah. Begitu duwe akeh, Pak, diperbudak oleh duit. Napa tambah luas, tambah sempit. Biyen mangan ning warung sembarang gak apa-apa. Saiki njaluk high class. Gitu ngono. Biyen turu ning isor nek beduke masjid gak apa-apa. Begitu duwe dhuwit. Hotel njaluke nggih. Hotele njaluk hotel bintang 7 nomor 16. Puyer. Sapa ngomong luas semakin sempit gerak hidupnya. Nggih, awake dhewe Pak, masyaallah. Mangan sembarang kalir gak apa-apa, Pak. Nek wong ngoten niku Pak arep mangan wedi. Jojok iki ana. Arep ngombe kopi jojok wis dicampur kopi sianida. Hidupnya tambah sempit. Nggih. Biyen nek lunga ning ndi lho gak atek protokoler wis sembarang. Saiki lunga dadi atek protokoler tambah sempit hidup iku rumah saku. Ya Allah, lah orang kok siapa bilang kalau punya harta banyak justru semakin merdeka, punya harta banyak semakin terjajah. Ya ngoten kok. Masya Allah. Makanya hati-hati nggih. Makanya Ibnu Amir mengatakan kepada Rustum, kedatanganku kemari adalah untuk membebaskan kamu dari sempitnya hidup di dunia menuju luasnya kampung akhirat.
Jangan tertipu. Hari ini umat Islam terjebak di sini, Pak. Terjebak dulunya itu sebetulnya sudah cita-citanya akhirat, ujung-ujung balik cita-citanya dunia. Makanya itulah dikatakan fatang qolibu khosirin. Yaruddukum ala aqobikum. Yaruddukum mengembalikan kamu ala aqobikum ke belakang kamu. Berarti mundur. Siapa bilang maju, Pak? Mundur. Biar pokoknya sederhana. Sekarang bermewah-mewah, Pak. Kalau seperti itu sekali lagi bukan kemajuan, Pak. Kemunduran. Ini peringatan yang Gusti Allah lho, Pak. Pundi-pundi ngoten. Dulu awal-awal perjuangan, hatinya ta'aluk kepada Allah. Kecintaannya hanya pada kampung akhirat. Begitu dunia datang, maka cintanya sudah bergeser. Dulu cinta nomor satu pada Allah. Begitu duit akeh, cinta nomor satu pada duit. Ada uang, abang di sayang. Tidak ada uang, abang di. Ngoten itu, Pak. Ya Allah, hancur, Pak. Makanya jenengan tinggali, Pak. Berkali-kali, Pak, umat Islam itu jatuh bangun. Justru jatuhnya umat Islam ketika harta benda umat Islam sudah bermegah-megah, bermewah-mewah dengan harta. Itu tandanya kehancuran. Sampai di Indonesia sendiri, Pak, kehancuran umat Islam Indonesia itu juga seperti itu. Nggak wis bermegah-megah dengan harta, cepet entek, wis titenono, gak suwi akan hancur. Masya Allah, gak suwi ini sepiro. Nak mbiyen jadi Turki Utsmani pun hancur gara-gara bermewah-mewah dengan harta. Turki Utsmani berapa abad itu, Pak? Ya sekitar 7-8 abad. Akhirnya hancur. Jadi ada, kalau Bapak lihat filmnya Imperium Khalifah, ya, kekhalifahan Turki Utsmani. Masya Allah, Pak. Rajanya itu loh, sultannya, Masya Allah. Ceweknya wakil, Pak. Soalnya apa, Pak? Zaman dulu kan lapan niku enten wa ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Halal, Pak. Siapa? Buddha. Kalau perang lawan orang kafir, ya cewek-cewek sing ayu-ayu itu oleh, Pak, halal. Makanya Turki Utsmani, Pak, sultannya itu diberi persembahan khusus, Pak. Bahkan itunya, Pak, itu di screening, Pak. Screening sama timnya, gak di masjid, Pak. Puluhan, Pak, yang menjadi. Dan seperti itu, Pak, bermewah-mewah dengan harta. Makanya memang ngoten niku, Pak, ujiane wong iman ket zaman biyen, dan itu gak sadar, digiring pelan itu, gak sadar. Berubahlah gaya hidupnya, dan itu merasa seolah-olah itu adalah karunia dari Allah. Titik. Padahal Nabi Sulaiman beliau mengatakan bukan karunia, hadza min fadli rabbi.
Ini adalah karunia Tuhanku liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji kepadaku. Nabi Sulaiman sadar, Pak, duwe harta yang banyak, kekuasaan yang besar, itu ujian dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman, Pak, di dalam kerajaannya yang super mewah, tetapi beliau hidupnya sederhana. Gaya hidupnya sederhana, walaupun kerajaannya luar biasa mewahnya. Nabi Sulaiman tidak pernah memakan kecuali hasil jerih payah tangannya sendiri. Itu Nabi Sulaiman. Kerajaannya besar, Pak, kaya. Bahkan tidak ada kerajaan yang akan menandingi sampai hari kiamat. Tapi beliau hidupnya sederhana. Ngoten, Pak. Itulah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi Ibnu Amir datang kepada Rustum begitu. Kedatanganku kemari untuk membebaskan kamu dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan pada Tuhannya hamba, membebaskan kamu dari sempitnya hidup di dunia menuju luasnya kampung akhirat. Kemudian kedatanganku kemari untuk membebaskan kalian dari apa niku? Zulamil adyan, kegelapan keyakinan yang salah, ila adlil Islam, menuju adilnya agama Islam. Jadi itu, Pak, orang yang mulia yakinnya sempurna kepada Allah. Makanya kalau yakin pada dunia, yaruddukum ala aqabikum, akan menyebabkan kalian mundur ke belakang, fatangqalibu khasirin, maka kalian nanti akan merugi, pasti akan mendapati kerugian. Dan Allah sampaikan di sini, balillahu maulakum, jadikanlah Allah penolong kalian. Ojo pisan-pisan njaluk tulung marang makhluk. Nak njaluk tulung marang makhluk pasti kecewa. Karena makhluk, dia jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Makanya kita orang beriman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Iku ngoten. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin, dan itulah sebaik-baik penolong, dialah Allah Subhanahu wa taala. Summa basyarahum bi annahu sayulqi fi qulubi a'daihimul khauf minhum wa dhillatu lahum bisababi kufrihim wa syirkihim ma'ama adkharahu lahum fid daril akhirah minal adzabi wan nakali. Niki, Pak. Maka Allah berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Ini, Pak, kalau kita ini, Pak, sudah hanya dan hanya menuhankan Allah, tidak terkesan dengan pola hidupnya orang kafir. Jadi ini pola hidupnya orang kafir ditawarkan di mana-mana, sehingga menyebabkan umat Islam mayoritas terpengaruh dengan gaya hidupnya orang kafir dan nggak sadar. Inilah menyebabkan umat Islam ini menjadi lemah dan mundur ke belakang. Tetapi kalau kamu tidak terpesona dengan gaya hidup orang kafir, tidak tertipu dengan pola hidupnya orang kafir, balillahu maulakum,
hanya dan hanya mentaati Allah dan Rasulnya, fikirnya, hatinya hanya bergantung pada Allah, fikirnya, hatinya hanya yakin yang paling hebat bukan di dunia tapi di akhirat, di surganya Allah. Yang paling hebat itu bukan mengumpulkan harta benda tetapi mengumpulkan amal. Ya. Maka kalau orang yang semacam ini pasti wa huwa khairun nasirin. Orang yang macam gini ya akan ditolong oleh Allah. Apa pertolongannya? Summa basyarahum bi annahum sayulqi fi qulubi adaihimul khauf. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira pada orang beriman yang tidak terkesan dengan dunia ini, akan diberikan pertolongan oleh Allah apa? Berupa nyalinya orang-orang kafir itu akan takut, ciut menghadapi orang-orang yang yakinnya sempurna kepada Allah. Lho Pak niki Pak. Niki Quran Pak. Dawuh nih. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, maka Allah akan meletakkan di dalam hatinya orang-orang kafir itu nyalinya ciut ar-ru'ba. Takut, gentar. Nyon saya Pak wong kafir niku mboten wedi, nak wong Islam niku duwite wong kafir niku belas mboten wedi, nak wong Islam niku gaya hidupnya bermewah-mewah. Saya mewah wong Islam itu, wong kafir saya seneng. Soalnya apa? Gampang disate wong Islam itu. Gampang disate. Soalnya pun terbukti ke zaman biyen. Wong Islam kalah, nak hidupnya sudah bermewah-mewah dengan harta. Wis nak bermewah-mewah karo harta iki isine kok wis nggih ngoten niku. Bagaimana ditolong oleh Allah? Dia sendiri, Masya Allah. Orang pasti akan mundur ke ini kebalikannya Pak. Semakin orang itu cinta sama dunia, nyalinya orang iman semakin ciut, semakin kecil, semakin takut. Makanya nak wong niku mboten wedi karo Gusti Allah, apa yang ada di sekelilingnya menjadi sumber ketakutan bagi dia. Makanya wong kafir blas gak percaya karo Gusti Allah. Kalau berhadapan dengan orang yang yakinnya sempurna kepada Allah, maka mereka akan lari saya. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Hatinya menjadi makanya ini cerita tentang Afgan Pak. Kurang apa Amerika Pak. Sembarang ono Pak. Wong senjatane super canggih apa Pak, gawe drone gawe sembarang. Berhadapan dengan Taliban ya akhirnya lari ke birit-birit Pak. Tapi ini bahaya nih, Taliban sing bahaya saat ini Pak. Soalnya Taliban saat ini didekati dengan cara diiming-imingi karo harta. Cina nawari, Amerika nawari, lampun niku mungkin kena trapnya mereka. Kamu butuh bangun negerimu toh, ya tak kasih. Ya. Kamu butuh tenaga ahli toh, ya tak kasih. Wes bahaya ini. Kalau mereka sudah terpengaruh dengan dunia, sudah nyawanya habis. Mulane wong maaf orang Yahudi ket biyen ngono kuwi, Pak. Ket biyen ngono kuwi. Untuk menghancurkan umat Islam carane justru diberi harta. Itu untuk menghancurkan umat Islam. Allahu Akbar.
Kalau umat Islam itu yakinnya sempurna kepada Allah, maka Allah sampaikan ini, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, maka Allah akan menjadikan hatinya orang-orang kafir itu nyalinya ciut, bima asyraku billahi ma lam yunazil bihi sultana. Kenapa nyalinya ciut? Karena orang kafir itu dia menyekutukan Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan perintah untuk menyekutukan kepadanya. Niki Pak, kenapa orang nyalinya ciut? Karena yakinnya enggak kumpul kepada Allah. Mulane wedi Pak kemana-mana. Niki bahayanya. Niki berlaku bukan hanya orang kafir, orang iman sendiri. Kalau yakinnya bergeser kayak yakinnya wong kafir, akhirnya wong Islam tidak punya nyali. Masya Allah. Wa ma'wahumun nar, wong kafir akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Wis ning donya nyalinya ciut, di akhirat akan dimasukkan neraka. Wa bi sama suwal zalimin, dan seburuk-buruk tempatnya orang yang zalim itu adalah di nerakanya Allah. Niki. Waqad sabata fi sahihain yang Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'taitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'ba masirata syahrin. Niki wa ja'atu lil ardo masjidan wa tahuron wa ukhillat li al-ghanaimu wa utiyat asy-syafa wa utitu asy-syafa'ah wa kana nabiyyu yab'atsu ila qaumihi khassa wa yab'atsu ila nasi ammah. Ini penjelasan ayat ini di dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diberi oleh Allah 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi. Aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum aku. Apa? Yang pertama, nusirtu birru'ba masirata syahrin. Aku diberi pertolongan Allah dengan cara apa? Nyalinya orang-orang kafir itu gentar kepada orang beriman, saking takutnya sejauh mereka lari sejauh 1 bulan perjalanan. Artinya orang kafir sangat ketakutan dengan orang beriman. Niki adalah bentuk pertolongan Allah kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus. Kalau umat-umat terdahulu Pak, Masya Allah Pak, ngelama Nabi ini sampai dipateni lama. Tetapi kalau umat akhir zaman, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu diberi pertolongan oleh Allah berupa nyalinya orang kafir itu ciut menghadapi orang yang beriman. Tapi syarat imannya ya sempurna, tidak terkesan dengan dunia. Orang ini yang akan dijadikan orang kafir itu gentar kepadanya. Ini dan ini banyak Pak, Nabi kisahnya begitu datang urung perang wong kafir wis wedi. Termasuk yang pernah saya sampaikan waktu ngaji sebelumnya, waktu perang Zatul Riqa. Setelah perang Uhud ada perang namanya Zatul Riqa. Sahabat itu sudah dalam keadaan terluka-luka. Justru yang pasukan yang diberangkatkan oleh Nabi yang terluka-luka. Tidak hanya itu, ya, pada waktu itu musim panas sampai kakinya para sahabat itu melepuh. Akhirnya dibungkus pakai bajunya dirobek, kemudian digunakan untuk membungkus kaki. Padahal nggak apa-apa, menghadapi langsung menyerang ke pusat pertahanan musuh. Sampai di sana di Bani Hilyan
mereka Bani Khilyan langsung angkat tangan, nggak berani menyerang. Padahal pasukannya itu sudah luka-luka, sarana prasarana ini ora lengkap, ora mencukupi, tapi justru Allah jadikan hati mereka gentar. Dan itu Pak. Belum lagi di Badar juga begitu. Hati orang kafir jadi gentar, takut. Dan itu Pak, bukan hanya zaman dulu Pak, sampai sekarang. Makanya nak wong yakini sempurna karo Gusti Allah Pak, wong kafir mereka akan hormat, akan gentar menghadapi orang-orang beriman. Yang kedua, waja'tu li al-ardha masjidan wa tahuran, dan Allah telah menjadikan untukku seluruh bumi ini jadi masjid, dan bumi ini suci, mensucikan, bisa digunakan untuk tayamum. Niki khusus. Umat terdahulu kalau sembahyang kudu nenggone masjid khusus, tempat khusus. Tetapi umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, seluruh bumi ini dijadikan dia sebagai masjid. Makanya awake dhewe nak Pak tengkung di mawon, seluruh dunia itu buminya Allah, itu tempat untuk sujud. Kemana saja kita pergi, waktunya sholat ya segera sujud. Gak ono banyu, buminya juga bisa digunakan untuk bersuci, untuk tayamum. Makanya Pak, ini termasuk nak pengen umat Islam itu mulia, kemana saja kita pergi, bersujudlah di hadapan Allah. Wa uhilat li ghanaimu, dan dihalalkan untukku ghanimah. Kalau nabi-nabi terdahulu Pak, ghanimah itu haram, tidak boleh makan ghanimah, harta pampasan perang. Tetapi untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan umatnya, pampasan perang itu halal. Ini khusus. Kenapa? Karena umat ini memang didesain oleh Allah. Ini yang belakang. Wa utitu syafa'ah, dan Allah memberikan hak untuk memberi syafaat kepadaku. Ini khusus. Kanjeng Nabi ini nanti bisa memberi syafaat kepada seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bagi yang dikehendaki oleh Allah, maka Nabi diberi hak syafaat. Syafaatnya ini apa Pak? Syafaatnya itu ada beberapa macam jenis syafaat. Di antaranya orang yang harusnya masuk dulu ke dalam neraka karena dosa-dosanya, dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, akhirnya dia dibebaskan dari neraka, masuk ke dalam surga. Mulane Pak, awake dhewe niki maulud Nabi, perbanyaklah baca sholawat. Tidak hanya maulud nggih, bendino nak perlu. Paling titik lah ngendikane para alim ulama, para kiai niku isuk 100, sore 100 maca sholawat. Karena Allah sendiri berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maca sholawat sing sakake-akeh. Sholawat napa Pak, sembarang pokoke sholawat. Nggih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Silahkan. Apa sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina lidan halubil qadu wa tanfariju bil qurabu bil akhirih. Wa tughbi hawaiji wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatim wa bisasul qamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa ashabihi li kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Silakan baca sholawat sebanyak-banyaknya supaya apa? Kita mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang kedua Pak, itu bisa jadi Pak, amal kebaikan kita ditambah. Kita juga sudah berada di surga Pak, harusnya.
Tapi dengan syafaatnya Nabi, surganya levelnya bisa naik lebih tinggi. Bahkan syafaat itu sampai ada orang kafir pun dapat syafaat dari Nabi berupa apa? Keringanan siksa. Di dalam riwayat Abu Thalib itu mendapat keringanan siksa di hari Jumat. Tapi ya tetap disiksa nenggone neraka. Tapi keringanan itu adalah bentuk syafaat dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khusus hanya Kanjeng Nabi Agung Muhammad yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Berikutnya yang kelima, wa kana nabiyyu bu'isa ila qaumihi khassah. Dulu nabi-nabi yang terdahulu diutus oleh Allah hanya untuk kaum tertentu saja. Wa bu'istu ila nasi ammah, dan aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, seluruh dunia, mulai zaman beliau sampai nanti hari kiamat. Inilah 5 hal khusus yang diberikan oleh Allah pada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Makanya karena Nabi diutus untuk seluruh manusia, maka Allah beri kemudahan kepada umatnya. Karena umat ini juga diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Nabinya diutus untuk seluruh manusia, maka umatnya sudah didesain oleh Allah, dihantar oleh Allah untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Makanya buminya dijadikan seluruh dunia sebagai masjid. Karena apa? Ada misi besar. Kita ini diberi amanah oleh Allah untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Makanya kita kemana saja kita pergi, niatkan kita berdakwah. Besarkan Allah, kecilkan makhluk. Besarkan akhirat, kecilkan dunia. Inilah dakwah para nabi, para rasul. Kalau kamu lakukan itu, nanti orang-orang kafir akan gentar. Allah akan jadikan hatinya orang kafir itu gentar kepada kamu. Tapi kalau kamu sebaliknya, maka kamu yang akan gentar menghadapi orang kafir. Makanya kita kemana saja nggak apa-apa, Pak. Tapi ingat, jangan terpesona dengan kehebatan orang-orang kafir. Sing hebat namun Gusti Allah. Wong kafir iso gawe senjata rudal, kecepatannya hypersonic. Sakniki wis gak usum, Pak, supersonic. Supersonic niku 2 kali kecepatan suara. Saat ini rudal hypersonic niku kecepatannya apa? 22 kali kecepatan suara. Kecepatan suara niku kira-kira sekitar 315 meter per detik. Jadi sekitar 1000 km per jam. Sak jam 1000 kilo itu kecepatan suara. Lah kalau 22 ribu kilometer dalam 1 jam. Aceh Jayapura gak sampai 1 jam, hanya beberapa menit. Rudal dilesatkan dari Aceh bisa tembus. Dan ini rudal antar benua, hanya dalam beberapa menit seluruh dunia tiba-tiba hancur. Apalagi diberi hulu ledak nuklir. Wedi Pak sampean. Gak usah wedi, gak hebat itu. Sing paling hebat itu la ilaha illallah. Ngono, gak usah wedi. Wis gak hebat. Ngono gak hebat. Sing hebat niku la ilaha illallah. Soalnya napa, Pak? Masya nuklir, masya kaya ngoten niku. Nak karo Gusti Allah urung ditedirne meledos, gak meledos. Di Afgan itu, Pak, itu tiba-tiba, Pak, itu sistem senjata itu macet. Itu berkali-kali seperti itu, Pak. Apa itu namanya, helikopter Apache itu menghadapi mujahidin Afgan itu, Pak. Wis dihadap tekan-tekan tombol ya, gak meledos, Pak. Soalnya apa? Sing main meledos niki Gusti.
Ngoten Pak, makanya gak usah wedi, mas secanggih apapun itu loh Pak. Gak ada apa-apanya. Makanya yang paling hebat nggih Gusti Allah. Lah Gusti Allah ngersane Pak. Jomene kok ngoten dunia saya isinya. Nak dihancurne karo Gusti Allah, ajur dina iki. Jomene kok wong kafir. Allah kirim Israel ae lah. Dikirim Israel sitok ae, nggih ngentekne wong sak donya dalam 1 detik entek Pak, wassalam. Ngoten. Makanya nggak usah terkesan dengan kekuatan orang kafir. Pun ngoten mawon nggih. Maka dari itu sekali lagi Pak, betulkan keyakinan kita kepada Allah, jangan tertipu dengan kemewahan, kehebatan dunia, itu tidak ada artinya di hadapan Allah dan juga tidak akan menambah kekuatan orang beriman. Nak yakine awak dhewe iku mboten lurus tenggene Gusti Allah. Betul mawon. Sudah bener hari Gusti Allah sangat-sangat itu Allah. Nanti ditambah nah. Mun jelas karek lakoni mawon. Kita tutup dengan majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.